Semoga Allah memberikan rahmat kepada Bapak yang kami cintai, Prabowo Subianto. Dengarkanlah hati nurani rakyatmu, Pak. Kapan lagi tidak akan datang dua kali, Pak. Masa itu akan sampai, engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang akan kau jawab di hadapan Allah, Tuhanmu yang kau akui sebagai Robmu. Salut dan angkat topi ya kepada abang kita, Dr. Rismon. Ini kelasnya UGM, jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi. Waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan. Pada saat menjadi presiden, Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat, Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Di video kali ini aku ingin mengajak kepada kalian semua untuk mari kita ulik seorang Ibu Kurnia, advokat dari TPUA yang membela Rismon, membela juga Tifa Roy Suryo, termasuk juga membela dirinya sendiri guys. Biar bagaimana dia juga orang yang sangat vokal mengkritik Pak Jokowi. Bahkan kadang-kadang kritiknya tidak lagi dalam konteks konstruktif, melainkan kritik yang betul-betul menghajar secara personal. Bisa dibilang kadang-kadang dia juga membuat fitnah, dia membuat perundungan, bahkan juga banyak sekali tindakan-tindakan yang dia lakukan itu justru sangat jahat, baik secara verbal dan juga upaya-upaya yang menurutku terlihat dia tidak lagi menjadi bagian dari seolah-olah advokat atau pengacara yang bisa diandalkan guys. Tapi sudah, mari kita rame-rame ikuti dulu perspektif dia dan satu persatu akan kita bahas. By the way, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau tadi Bang Rizal nilik dari berbagai sisi, utamanya tentang laporan kepada Bareskrim, maka saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, sarjana elektro ya, teknik elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami yang sudah cukup lama sejak tahun 2022 ya, di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada. Oke, sebelum lanjut, pertanyaannya berterima kasih kepada Rismon yang sudah membongkar bukti-bukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Yang terbuktinya mana, Bu? Bukankah semua yang disampaikan oleh Rismon itu juga terbantahkan? Tidak hanya dalam konteks apa yang dia sampaikan, tapi dirinya sendiri saja bermasalah secara akademik. Ijazahnya diragukan karena ijazahnya nggak sama, dan juga dia berbohong soal dia punya kegiatan workshop di workshop internasional yang ketiga, padahal dia cuma ada workshop yang pertama. Sertifikasi pendidik atau dosen yang dia bilang penyetaraan itu bukan itu ya, penyetaraan itu hanya sekedar SK, bukan sertifikasi dosen. Ya, jadi apa yang sisi mana? Disertasi dan tesisnya juga nggak muncul di basis data atau bank data yang ada di Jepang, baik milik Jepang secara nasional dan juga Universitas Yamaguchi. Dari kampus Universitas Yamaguchi juga menyebut bahwa tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Apa yang dimaksud dengan bukti ijazahnya Pak Jokowi palsu yang ditemukan oleh Rismon? Times New Roman terbantahkan. Soal apa lagi? Ayo sebutkan. Soal skripsi, ada profesor yang belum profesor tapi sudah disebut profesor, terbantahkan, ya kan? Terus foto yang distempel warna merahnya nggak muncul di jas, terbantahkan. Times New Roman-nya juga terbantahkan, presisinya juga terbantahkan. Apa yang dimaksud dengan pembuktian dari seorang Rismon? Soal sarjana muda dibantah juga, semuanya terjawab, Bu. Ayo, coba lebih lebih konkret. Apa yang kemudian memastikan bahwa ijazah itu palsu? Sementara UGM dan juga KPU memastikan Pak Jokowi itu lulusan UGM dan sah memiliki ijazah, dan ijazahnya itu diterbitkan oleh UGM. Skripsinya juga diterbitkan oleh UGM atau dicetak oleh Pak Jokowi yang kemudian disimpan oleh UGM. Apa yang dimaksud dengan kebenaran Rismon? Atau sudah 3 jilid ya persidangan di antaranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian Pengadilan Surakarta, dan Pengadilan
kembali ke Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi ini adalah kami anggap sebagai blessing ya Bang ya, suatu berkah yang luar biasa ya, kalau istilah Pak Amin tuh blessing in the sky ya. Ya, in the sky ya, itu luar biasa, sangat berguna. Nah, karena ini berguna, kami khawatir tidak banyak masyarakat Indonesia yang paham ya. Mungkin taunya ini sekelompok orang yang sakit hati, sekelompok orang yang masih terus saja mengungkit-ungkit hal lama. Tidak Bapak Ibu sekalian ya. Anda perlu tahu bahwa yang memimpin Indonesia ini adalah seorang presiden primus inter parus. Maka dalam diri dia harus mempunyai semua karakter-karakter unggul nomor satu ya, di antara yang utama yang dia miliki, termasuk di dalam hal tersebut adalah soal kejujuran ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh presiden 2 periode, dalam hal ini Joko Widodo ya. Nah, ini kan tafsirnya mereka guys. Bagaimana mungkin mereka menyebut bahwa Pak Jokowi itu tidak jujur ya. Jadi gini, orang yang di dalam hatinya memang membenci pasti akan memahami orang lain itu sebagai musuh, terutama itu pasti akan berbuat jahat ya. Pasti tidak jujur, pasti dianggap tidak baik, pasti tidak benar, sehingga itu muncullah satu penyakit yang disebut dengan penyakit cocok logi. Jadi cocok logi, misalnya Pak Jokowi melakukan A yang seharusnya B, oh ya wajar karena memang dia orangnya tidak jujur. Ini perspektif-perspektif yang selalu muncul bagi orang yang anti. Bagaimana mungkin kemudian rakyat juga mau cari tahu dan mau mengikuti perspektif mereka? Dari awal kan memang mereka anti kepada Pak Jokowi. Kejujuran dan ketegasan Pak Jokowi lah FPI dibubarkan. Kejujuran dan ketegasan Pak Jokowi lah HTI FPI dibubarkan ya. Kejujurannya Pak Jokowi lah sehingga dia lebih banyak membangun dan bekerja untuk mengembangkan infrastruktur. Kejujuran dan juga keberanian, ketegasan dan kesederhanaan seorang Pak Jokowi lah yang membuat dia harus melakukan apa saja kendati dianggap buruk oleh sebagian masyarakat. Kan gitu. Dan kepentingannya adalah kepentingan untuk bangsa, kepentingannya adalah untuk rakyat. Anda Bang Bil karena ternak Mulyono. No, bukan soal itu guys. Anda sebenarnya bisa membaca track record saya. Saya bukan orang yang sejak awal itu suka ke Pak Jokowi. Saya adalah orang Prabowo keras sejak 2014 ya. Tapi saya ikut Prabowo karena ketika Prabowo yang saya anggap orang hebat, yang saya anggap sebagai tokoh sentral, kemudian ikut ke Pak Jokowi, berarti Prabowo punya pandangan yang matang. Prabowo punya pandangan atau perspektif yang menurutku juga sangat dewasa ketika mengambil kepentingan rekonsiliatif bersama Pak Jokowi untuk bergabung di kabinetnya Pak Jokowi menjadi menteri guys. Artinya dari sini berarti Prabowo menilai Pak Jokowi itu orang baik. Pak Jokowi itu apa yang dia lakukan, kepentingannya kepentingan demokrasi, kepentingan hukum, kepentingan rakyat, dan yang paling utama adalah dia mengabdikan dirinya untuk Indonesia gitu. Yang menjadi buruk karena memang kita sudah sejak awal anti ke beliau. Cuma begitu kan logikanya. Jadi tolong jangan pernah kemudian seolah-olah mau memberikan pendidikan kepada rakyat, padahal yang kalian lakukan itu justru merusak nalarnya rakyat, dan rakyat sebagian besar pun tidak suka dengan cara kalian gitu. Kalau Anda guru, kami murid, kami siap menerima apapun pandangan Anda karena Anda adalah guru. Tapi kalau Anda ini orang yang kami nggak kenal, tiba-tiba mencoba menggurui rakyat, minta maaf Bu. Itu tentu tidak relevan untuk kepentingan Anda sendiri. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, jika Bapak Ibu sekalian mungkin ya belum pernah melihat atau mendengarkan apa sih yang ditilik atau diselidik oleh Bang Dr. Rismond Hasiholan Sianipar ini, ya saya ingin sedikit memperkenalkan. Ini sangat menarik sekali. Beliau mengatakan bahwa jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak bisa kita katakan tidak layak ya, atau abal-abal. Sekelas UGM memberikan tanggapan seperti itu, walaupun yang memberikan tanggapan adalah dekan fakultasnya yaitu Sigit Sunarta ya, Bang Rizal. Jadi apa diantaranya? Jadi dia tidak dia mengatakan Time New Roman saja tidak menggunakan S ya di Times itu. Harusnya kan Times New Romance begitu. Ini kelasnya UGM. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi ya. Karena ini ya guys, Anda perhatikan. Jadi memang mereka ini adalah orang yang mengulik-ngulik secuil aja hanya karena kebetulan sempat terselip lidah Times jadi Time itu kemudian jadi bermasalah. Jadi jelaslah bahwa mereka-mereka ini orang yang
di hatinya sudah tersimpan dendam, kebencian, dan anti, yang akhirnya menelurkan perspektif yang menurutku sangat kekanak-kanakan. Sangat kekanak-kanakan ya. Masa cuma masalah sepele orang nggak sempat ngomong times, cuma dibilang time, kemudian jadi masalah. Itu kan lucu. Mereka lupa betapa banyak mereka punya keselip lidah gitu. Dia sendiri pernah bilang, bapak-bapak kalau nanti ketemu dengan Pak Jokowi, kalau bertemu dengan Pak Prabowo, itu kan biasa. Prof. Wenning bilang Pak Jokowi itu lulusan kedokteran, kehutanan, itu juga jadi masalah. Ya lucu ini orang-orang ini. Tertambah juga begitu, kita pernah dengar ketika Ibu Tifa mengatakan bahwa kita kriminalisasi yang kita lakukan terhadap Pak Jokowi. Nah itu kan salah. Ya, jadi itu biasa aja, Bu. Nggak usah diributin. Kita ke Ibu Tifa lagi, ke Ibu Kurnia, tapi kita cari yang ada pandangan-pandangan lainnya di sesi yang berbeda, guys. Ini kita ikuti. Waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Saya ingin mengatakan, jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi mengikuti hasrat, syahwat, serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode, yaitu Joko Widodo. Pada saat menjadi presiden, Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat, Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokasi anti ijazah bodong, selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia, kami ingin memulai Indonesia yang bersih. Anda tahu nggak istilah selama Anda jadi presiden Anda menyusahkan rakyat, dan Anda selesai jadi presiden Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Ini bahasa yang menurutku terlalu lebay yang selalu digaung-gaungkan oleh Ibu Kurnia. Saya ingin tegaskan, guys, memang jadi serba salah seperti mantan presiden Pak Jokowi. Ketika kemudian dia juga dihajar oleh orang-orang seperti mereka, dan kalau kemudian dia mau memproses secara hukum, maka pasti jadi dilematis. Kenapa? Anggapan-anggapan ini akan muncul seolah-olah Pak Jokowi itu memanfaatkan mantan kepresidenan, kemudian memanfaatkan hukum, memanfaatkan polisi. Ya ini jadi serba salah gitu. Tapi kalau dia tidak proses juga, maka dia tidak mendidik publik ya. Jadi memang kalau aku kritikku dari dulu ke Pak Jokowi adalah kelemahan dan kritik terhadap Pak Jokowi terkait dia orang yang tidak memanfaatkan hukum untuk kemudian memproses orang-orang yang jahat. Kalau cuma masalah ijazah palsu dan juga apa yang dilakukan oleh Bambang Tri apa semua, ini kan karena memang mereka saja yang terlalu berlebihan, ya kan, sehingga dia proses secara hukum. Tapi kan banyak betul orang yang kritik, orang yang anti, orang yang mencoret-coret wajahnya, yang mengganti wajahnya, yang merusak wajahnya, yang bahkan cucunya pun bilang, Mbah kok wajahnya Mbah ini kayak monster, bla 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 bla. Itu banyak, tapi beliau tidak proses hukum. Nah, tapi dalam konteks ijazah palsu, stupa yang dilakukan oleh Roy Suryo, itu kan juga bukan Jokowi secara personal yang kemudian memprosesnya secara hukum, melainkan Jokowi itu hanyalah menjadi korban dari apa yang mereka lakukan. Nah, jadi memang serba salah akhirnya. Tapi juga kalau Pak Jokowi diam terus, maka dia justru tidak memberikan pendidikan yang baik untuk publik kita. Sebab pola-pola seperti ini kalau dibiarkan, maka negeri kita akan menjadi negeri yang betul-betul rusak secara attitude, rusak secara moral. Kenapa rusak? Karena kita jadi terbiasa mencaci maki orang. Walaupun kemudian dia adalah pejabat, walaupun kemudian dia mantan presiden, tapi ada batas-batas yang menurutku juga perlu untuk kita pertontonkan ke ruang publik agar menghormati orang itu penting. Aku khawatir ke depan santri akan mencaci maki kiai, ke depan murid akan mencaci maki guru, ke depan akan ada tradisi-tradisi yang kemudian oleh karena kepentingan dan juga kritisisme, akhirnya orang tidak lagi memiliki kesantunan. Anak anti kepada ayah dan ibunya, anak jadi temperamental gitu.
Oke, kita setuju bahwa kalau kemudian kita mau melakukan tuntutan tidak mungkin slow-slow. Tapi jangan lupa kita lihat juga kadar dari masalah yang kemudian dia lakukan. Pelanggaran yang dilakukan oleh objek yang kita jadikan sebagai pelaku kejahatan. Tapi kalau Pak Jokowi, Anda lihat baik-baik dulu. Bukankah persentasenya itu jauh lebih besar orang yang menghormati dan mempercayai Pak Jokowi ketimbang mereka, kan begitu? Sadar diri dong, Ibu. Waktu jadi presiden, Anda menyusahkan rakyat. Begitu jadi mantan presiden dan rakyat pun itu Anda susahkan. Ya memang Pak Jokowi jadi presiden menyusahkan rakyat. Tapi rakyat yang mana? Yaitu rakyat yang kebetulan dia terafiliasi di HTI dan juga FPI. Bersyukur banyak orang yang dari HTI dan FPI sadar akhirnya kemudian tinggalkan itu dua komunitas itu, ya, dan justru berada di barisannya orang-orang yang waras. Tapi orang-orang seperti mereka itu mendendamnya minta ampun. Mereka itu anti sekali sama Pak Jokowi. Makanya sampai dengan sekarang mereka mendarah daging. Ijazah palsu, pupu papa, yaitu cuma tema-tema yang kemudian dibangun dalam rangka untuk membuat satu framing yang buruk tetap buat Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi sampai dengan saat ini ketika menjadi mantan presiden, presidennya jadi beban dan rakyat jadi beban? Ya tentu rakyatnya masih kembali ke mereka. Tapi Pak Prabowo jadi beban apa? Enggak ada. Anda menghina Prabowo. Prabowo itu orang hebat, guys. Prabowo itu nggak mungkin terjebak dengan Pak Jokowi. Dia udah berjalan dengan sendirinya. Dan Pak Jokowi nggak mungkin setir-setir Prabowo lah. Nggak ada itu. Hanya memang kewibawaan dan karismati seorang Pak Jokowi yang menjadi guru dari Pak Prabowo. Pak Prabowo tetap sowan, menghormati dan juga menghargai. Tapi sikap kesatria seorang Prabowo itu juga dia tunjukkan kepada mantan-mantan presiden lainnya. Kan gitu. Jangan kecilkan Prabowo dengan perspektif Anda, Ibu. Ujung-ujung ini kita dengarkan dia ngeluh-ngeluh dan dia menangis, merengek-rengek ke Prabowo ini. Kita lihat ya, guys ya. Merdeka! 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 Tetap merdeka! Tetap merdeka! Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, suatu ketika Yusril Iza Mahendra yang kadang disebut dengan YIM itu mengatakan, dalam sistem yang kuat, orang jahat dipaksa untuk mengikuti sistem dan menjadi orang baik. Sebaliknya, di dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa untuk menjadi orang yang buruk karena mengikuti sistem yang buruk. Nah, sebelum lanjut, Bu. Karena Pak Jokowi ingin menjadikan sistem di Indonesia ini baik, maka dia perbaiki sistemnya sehingga dia bubarkan HTI dan FPI, Bu. Sehingga itu orang-orang FPI dan orang-orang HTI harusnya jadi orang baik. Kembali ke jalan yang benar, yaitu menjadi Pancasila. Bukan kemudian menjadikan negara ini disebut sebagai negara togut. Persis yang dikatakan oleh koordinator kita tadi, bahwa ternyata di Indonesia yang mengaku negara Pancasila ini, hukum bukanlah panglima, akan tetapi politik. Anda dengarkan itu. Di Indonesia yang mengaku negara Pancasila ini itu tendensius banget karena memang mereka nggak suka sama Pancasila. Mereka ini kepingin buat negara syariat kan gitu. Dan mereka ini berlindung di balik sebagai seorang advokat, guys. Itu supaya apa ya? Supaya terlihat bahwa mereka adalah bagian dari penegak hukum. Ya nggak bisa ya, padahal nggak boleh. Orang-orang yang punya ideologi HTI seharusnya dicabut lisensinya sebagai pengacara. Politiklah yang menjadi panglima. Kita melihat beberapa hari yang lalu Presiden memanggil 9 naga tersebut ya, hanya 8, yang satu entah kemana begitu, dan mereka patuh untuk mendatangi Presiden. Tentu ini terjadi karena ada kepentingan yang teramat sangat, ya kan, di antara kedua belah pihak. Tapi seperti yang dikatakan oleh koordinator kami tadi, begitu hukum memanggil, meminta mereka untuk hadir di persidangan, ya tentunya yang dimaksud adalah 2 daripada tergugat tersebut, yaitu Antoni Salim dan Aguan, itu tidak hadir. Mereka anggap remeh dan mereka wakilkan dengan orang seakan-akan ini dagelan semata. Nah, ini harus saya preteli nih, Ibu ini. Pertama, kalaupun ada pemanggilan terhadap seseorang yang terlapor dan tergugat selama belum sifatnya prinsipal dan itu bisa diwakilkan oleh kuasa hukum, kan biasa aja, Bu. Banyak kok orang-orang seperti itu. Pak Presiden mengundang para 9 naga, 8 naga, 12 naga, orang-orang terkaya di Indonesia. Wajarlah
Indonesia ini butuh investor. Indonesia ini butuh orang-orang kaya. Mau dia orang Arab, mau dia orang Cina, mau dia orang Bandung, mau dia orang manapun. Kalau mereka yang memang menguasai ekonomi, mereka yang menjadi kapitalis di Indonesia ini, negara juga butuh kapitalis, Bu. Walaupun aku nggak setuju dengan kapitalisme ya, tapi ya negara untuk membangun bangsa dan negara ini kita butuh juga pemilik-pemilik modal. Ya harus dong. Negara butuh itu untuk mereka berinvestasi. Kan kita agendanya mengembangkan mengembangkan negara ini ya butuh ekonomi, ya butuh orang-orang kaya. Kan gitu. Untuk apa ya? Untuk rakyat itu sendiri, Bu. Pak Antoni Salim misalnya, Anda tahu dia ini adalah orang yang berkontribusi lewat kekuatan usahanya yang begitu melebar kemana-mana, ya. Anda makan Indomie, Anda pergi datang ke supermarket Indomaret, Indogrosir, ya itu kan Pak Antoni Salim punya itu, Salim Group. Ada asuransinya, ada bengkel, ada mobil, ada finance, ada banyak hal. Ya itu kan kontribusi seorang Antoni Salim, ya turunannya mereka ini yang kemudian membantu. Ya kalau ada orang Indonesia yang mungkin punya kekayaan dan kecerdasan dan mampu membuat industri, membuat pabrik, membuat produk yang kemudian menjadi kebutuhan hari-hari masyarakat, ya it's okay, nggak ada salahnya kan gitu. Persoalannya secara kebetulan di Indonesia ini yang menguasai pasar, menguasai ekonomi kita adalah orang-orang yang memang kebetulan bukan orang Indonesia asli. Cuma sih orang Indonesia asli ini nggak bisa ditentukan juga yang mana sih yang asli itu. Semua juga kita pendatang. Banyak ya memang orang-orang yang keturunan Tionghoa, biasa aja, wajar aja gitu. Apa salahnya? Ya makanya Anda jadi kaya raya, Anda jadi hebat, Anda menjadi pengusaha besar, dan Anda punya uang banyak, Anda bisa berkontribusi untuk negeri dan bangsa ini. Itu 9 naga dibutuhkan. Lah iya, kita butuh orang-orang kaya. Harus. Apa coba, mau membangun Indonesia dengan APBD dan APBN? Nggak cukup, Bu, nggak cukup. Apalagi APBN dan APBD-nya itu dikorupsi kan gitu. Ya kita butuh pihak swasta untuk menambah pembangunan. Di IKN harus diperbaiki, ditambah lagi. Siapa yang mau bikin hotel silahkan. Di daerah sana siapa yang mau bikin pabrik, ayo. Kebutuhannya untuk apa? Lapangan pekerjaan diperbanyak. Dan juga yang paling penting di sini adalah untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Tapi mereka kaum kapitalis itu kaya raya lah. Namanya aja semua simbiosis mutualisme. Ini take and give, semua sama-sama menikmati gitu loh. Yang salah adalah kalau ada kelompok elit, kelompok pengusaha memperkaya dirinya sendiri tapi mengorbankan rakyat. Ya aku setuju kalau itu mari kita lawan, dan biasanya itu ada di pertambangan ya. Dia memang kemudian untuk lapangan pekerjaan ada tapi nggak signifikan kan gitu. Tapi kalau untuk investasi yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat yang sangat primer dan itu sangat masif ya, sangat luas kebutuhannya, ya presiden butuh. Kalau ada 12 naga, Bu, panggil sekalian dengan naga-naganya kalau perlu didatangkan. Ketika presiden memanggil 8 orang tersebut yang tentunya menguasai puncak-puncak ekonomi itu, kami kadang ingin bertanya, kapan engkau memanggil kami? Sang pencari keadilan, betul? Ujung-ujungnya merengek kepingin dipanggil. Udah jelas ya guys ya, mereka ini lagi cari perhatian, lagi berharap Pak Prabowo itu kemudian ikut membantu mereka, ikut melirik mereka. Padahal mereka waktu memperjuangkan Anies, Prabowo dan Gibran tuh habis-habisan mereka caci maki, mereka hina-hina. Jadi jangan munafik, Bu Kurnia, cukup. Ya, rakyat itu bukan bodoh, rakyat juga sudah cerdas. Cara-cara kalian ini udah tidak tepat lagi kalau mau disebut sebagai agenda pergerakan dan untuk kepentingan umum. Demi kepentingan kalian, demi kepentingan kelompok kalian, kalian rela membuat isu-isu besar yang kemudian menjadi, padahal remeh-temeh, menjadi huru-hara di media sosial dan juga di ruang publik kita. Please Bu Kurnia, turunkan tensi sedikit dan mencoba untuk lebih bijaksana lagi. Anda selalu membawa ayat, Anda selalu membawa agama.
coba lebih diturunkan tensi sedikit. Sedikit aku lihat ada bahasanya yang menurutku menarik. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Bapak yang kami cintai, Prabowo Subianto. Dengarkanlah hati nurani rakyatmu, Pak. Kapan lagi tidak akan datang 2 kali, Pak. Masa itu akan sampai, engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang akan kau jawab di hadapan Allah, Tuhanmu yang kau akui sebagai Robmu. Mengemis-ngemis ke Pak Prabowo, bawa nama Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang yang kalau sudah merasa benar, kalau sudah paling merasa berkontribusi besar untuk negara ini, padahal apa yang mereka lakukan ini semua konyol. Akhirnya di hati mereka itu adalah kebencian dan menilai orang lain itu jahat. Dan sekarang minta perhatian ke Pak Prabowo supaya kemudian dipanggil Pak Prabowo, supaya Pak Prabowo bisik Pak Jokowi jangan lanjutin lagi di urusan-urusan hukum. Kemudian ya udah kita berjalan apa adanya. Mereka tawar-menawar, Pak kami dapat apa biar cuma komisaris. Oh enggak, mungkin enggak seperti itu. Memang murni kepingin dapat perhatian dari presiden aja gitu. Guys, menurut kalian bagaimana dengan video hari ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya minta doa, mudah-mudahan saya sedang mempersiapkan satu buku, di mana buku itu menulis tentang Jokowi adalah presiden yang tidak pernah usai. Mudah-mudahan cepat selesai bukunya. Mohon dukungannya dan insya Allah akan kita sebarkan ke teman-teman. Tidak hanya orang yang suka sama Pak Jokowi, yang haters juga butuh baca buku itu supaya kemudian bisa jadi asupan pengetahuan buat kita semua. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi. Golongan orang surga membaca Al-Quran menjaga lisan.